Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan segenap pengurus DPP Partai Umat. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus DPW dan MPPW Partai Umat Jawa Tengah yang baru saja dilantik. Juga yang saya hormati ketua dan segenap pengurus DPP dan DPW Permata Umat, dan juga DPP Garda Umat. Juga saya banggakan segenap pengurus DPD Jawa Tengah dan seluruh semua sahabat Partai Umat yang telah hadir. Insya Allah hari ini kita berkumpul dalam suasana yang khidmat dan dekat ini dalam rangkaian acara pelantikan DPW Partai Umat Jawa Tengah. Saya mewakili diri saya pribadi dan juga DPP mengucapkan selamat mengemban amanah kepada DPW dan MPPW Partai Umat Jawa Tengah. Ini tentu bukan amanah yang mudah, tapi insya Allah dengan niat yang tulus, ikhtiar, kerja keras yang tiada henti, istiqomah, pantang menyerah, diikuti dengan doa dan tawakal, insya Allah pertolongan Allah akan datang dari berbagai penjuru. Amin. Saya cross-check dulu. Ini waktu saya pidato atau sambutan? Atau sekalian? Dua-duanya. Oke, ya. Memastikan, nanti takutnya salah. Jadi saya melihat insya Allah DPW Jawa Tengah ini yang paling sehat. Ya. Ada berapa jumlah dokternya tadi? Ya, insya Allah sehat secara fisik dan juga mental perjuangan. Lihat bagaimana Pak Akna begitu tawaduk tapi begitu sikap. Ya, insya Allah. Ki Daud itu pakaiannya spesial. Namanya apa itu Ki Daud? Atela namanya. Ya, ini hanya ada di Jawa Tengah ini, insya Allah. Izinkan saya untuk mengawali pidato ini dengan mengajak kita semua kembali mengingat satu alasan penciptaan kita. Dalam Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Siapa khalifah tersebut? Manusia. Panjenengan semua. Pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tugas-tugas tertentu, dalam batas kemampuan terbaik manusia. Bahwa kita lahir dan kita hadir di sini mengemban tugas-tugas tertentu. Kita punya otoritas. Kita diberikan akal, diberikan perasaan, diberikan agama, diberikan sumber daya, segala macam instrumen untuk melaksanakan tugas-tugas kita di muka bumi ini. Jadi ada guru yang mengajar. Ada nggak guru di sini? Banyak? Dosen sama? Ustadz sama? Ada dokter yang mengobati? Dokter ada berapa tadi? Spesialis lagi. Insya Allah. Ada aparat yang melindungi, ada hakim yang memutuskan, dan lain sebagainya. Itulah manusia, khalifah. Kita mengemban amanah dengan tugas-tugas tertentu. Jadi setiap manusia melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, dalam batas terbaik kemampuan, membangun negeri yang teratur, yang adil dan yang makmur. Sahabatku, kalau kita lihat lanjutan ayat ini,
Betapa Allah meyakinkan malaikat yang awalnya protes. Ini manusia yang merusak itu, melakukan perusakan, menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini malaikat menyucikan namamu, bertasbih siang malam. Qala a'lamu ma la ta'lamun. Maaf, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Jawab Allah kepada malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Betapa Allah membela kita, memuliakan penciptaan kita. Kemudian di Ali Imran 104 dibacakan Ustadz Zainal tadi. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu. Kalau yang ayat Al-Baqarah ayat 30 tadi menjelaskan tipologi fungsi kita sebagai manusia. Template dasarnya, inilah manusia, khalifah, mewakili ketugasan-ketugasan tertentu, ya. Ini di ayat Ali Imran 104 saya mengajak Anda melihat dari dua sisi. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang, ya, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang dikatakan sebagai al-muflihun, yang sukses, yang jaya, yang menang, yang beruntung. Jadi menyambung Al-Baqarah 30 tadi, saya ingin mengajak Anda melihat 104 Ali Imran ini adalah yang pertama sebagai sayembara dari Allah, sebagai challenge, bahasa anak mudanya sekarang, challenge berhadiah. Melakukan tiga hal tadi, kita soroti yang dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadiahnya adalah kita digolongkan menjadi orang-orang yang muflih tadi, yang sukses, jaya, beruntung, ya, menang. Bukankah itu tujuan akhir kita? Di hadapan Allah, dunia dan akhirat dikatakan sebagai pemenang. Apalagi yang kita cari? Itulah tujuan kita. Kemudian cara melihat yang kedua adalah bahwa dan hendaklah di antara kamu, wal takum minkum ummah, gitu, melihat sebagai bukan hanya seruan yang sifatnya himbauan. Kalau itu yang berbicara adalah manusia, kalau itu yang berbicara ketua umum menyampaikan hendaklah datang ke pelantikan ini, umpamanya, atau hendaklah datang ke acara tersebut. Ini himbauan, manusia yang meminta, manusia yang menyeru. Ada uzur, ada kepentingan lain, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Oke. Atau saya memilih tidak hadir, manusia yang minta, tidak masalah. Ya. Tapi ketika kita lihat yang menyeru ini adalah Allah, ya, yang menyeru adalah Tuhan kita, pencipta kita, maka wajib tidak kita datangi panggilan ini? Wajib. Persis, ini adalah seruan yang wajib kita datangi. Wal takum minkum ummah. Pertama, kita melihat sebagai ini sayembara untuk kita datangi. Kedua, ini adalah seruan yang wajib untuk kita datangi juga. Ini adalah seruan perjuangan untuk kita berjuang. Ali Imran 104, 110, itu termaktub di dalam ADART kita. Bagian dari mukadimah yang dirumuskan oleh Bapak Amin Rais dengan berbagai tokoh yang lain. Betapa ini menjadi semangat perjuangan kita. Melanjutkan yang kedua tadi, ya. Jadi dengan segenap rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memenuhi seruan tersebut. Terlebih ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita. Sudah wajib, ini wajibnya pakai underline, garis bawah,
juga huruf tebal. Melihat situasi saat ini. Mas Angga, kamu yang gerakan slide-nya saja ya. Oke. Kemudian dilanjutkan Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang tadi kita maknai sebagai sayembara, siapa saja yang memenangkannya dapat hadiah, disebut sebagai al-muflihun ya. Ini ya, dalam ayat ini Allah memberikan statement yang jelas, memberikan komplement bahwa yang Anda lakukan tadi ya, itu sesungguhnya menjadikan Anda selain al-muflihun adalah manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Betapa ini penegas bahwa dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya, ditambah kemudian kita beriman, itu menjadikan kita sebagai umat terbaik. Nah sekarang kita coba hubungkan, kita lihat bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tadi itu insya Allah dapat kita lihat dalam ruang lingkup ya, dalam ruang lingkup personal ya. Dalam ruang lingkup personal, kemudian juga familial ya. Kemudian juga komunal, masyarakat. Ini amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang disampaikan di mukadimah partai kita. Namun ketika kita berbicara ya, dalam ruang lingkup kehidupan bernegara, ada aktor yang namanya pemerintah, ada aktor yang namanya warga negara, umat ya. Maka kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Negara adalah penyelenggara pemerintahan ya, atau pemerintah adalah penyelenggara negara. Mereka diberikan, kita amanahi ya, logikanya seperti itu kan, kita amanahi ya, segenap resource, seluruh sumber daya, seluruh sarana prasarana ya, instrumen-instrumen untuk mengelola ya, termasuk dana-dana semua ya, untuk mengelola untuk kemaslahatan umat, untuk kita semua. Minimal hak-hak dasarnya, hak-hak fundamennya yang ada di UUD 1945 pasal 28 dan seterusnya itu dipenuhi. Masuk akal ya. Kita mengamanahi pemerintah ya, kita berikan seluruh resource yang ada, dana, sumber daya alam, manusia ya, sarana prasarana, segala macam untuk dikelola, untuk dikembalikan ke kita. Logika dasarnya masuk akal seperti itu ya. Jadi kita berbicara masalah pemenuhan hak-hak ya. Di situ ya, ketika kita berbicara hak-hak dan kepentingan umat dapat diberikan seadil-adilnya, singkat kata, menegakkan keadilan dalam semua dimensi kehidupan umat. Ada ya, slide 11. Keadilan ekonomi ya. Ada juga ya, keadilan dalam penegakan hukum. Ya. Ada juga ya, keadilan dalam pendidikan, politik, demokrasi ya, sosial, keadilan dalam masalah agraria dan lingkungan hidup, keadilan dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara hak-hak atau kemaslahatan umat, maka amar ma'ruf nahi mungkar ya, al-amru bil ma'ruf ya, wa nahyu anil munkar tadi bertransformasi. Al-ma'ruf beralih rupa, bertransformasi menjadi al-adl, masalah keadilan, masalah memenuhi hak-hak kemaslahatan umat, hak-hak umat. Ini ruang lingkupnya. Sekarang kita berbicara negara. Yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam tataran personal, familial, dan komunal, masyarakat ya. Dalam skala yang besar, maka al-ma'ruf tadi menjadi al-adl, masalah keadilan. Karena dipenuhi tidak ini, adil tidak hak kita dalam konteks ekonomi, ada semua di pasal 28, memperoleh kesehatan, pendidikan ya, kepastian hukum dan seterusnya. Kemudian al-munkar ya, beralih rupa
menjadi adzulmi, mungkar tadi ya, keburukan. Ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggara negara, maka kita melihat ini sebagai kezaliman, bertransformasi, beralih rupa ya, karena tidak dipenuhinya hak-hak umat tadi, itu kemudian menjadi zalim, sebaliknya dari al-adl tadi. Oke, itu framework kita berpikir, framework kita melihat. Nah, sekarang kita lihat slide 12. Coba kita lihat, kita tanya diri kita sendiri, berdasarkan apa yang kita lihat, sudah adil belum pemerintah? Sudah adil belum pemerintah? Simpel sekali coba, belum. Dalam berbagai macam domain, semakin hari semakin menurun. Sebut domain apa? Sebut dimensi apa? Hukum, sebut saja. Banyak sekali. Di media massa setiap hari ada portofolio menurunnya penegakan keadilan hukum. Setiap hari. Demokrasi, banyak kasus, banyak cerita. Nanti kita lihat. Dan seterusnya. Sudah adil atau zalim? Sudah adil atau zalim? Adil atau zalim? Masih zalim. Untuk itulah kita lahir. Untuk itulah Partai Umat lahir 29 April 2021 di Yogyakarta, bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Untuk itulah kita lahir. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kita adalah manifestasi Al-Baqarah ayat 30 yang mendatangi seruan Allah di Ali Imran 104 semata-mata untuk menjadi al-muflihun, dan juga yang disampaikan Allah di Ali Imran 110 untuk menjadi umat terbaik. Insya Allah inilah kita, insya Allah. Tujuan Partai Umat salah satunya adalah untuk mewujudkan negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang sejahtera dalam limpahan barokah Allah Subhanahu wa taala, yang hak-hak dan kepentingan rakyatnya, umatnya dipenuhi secara utuh. Itu eksplisit di Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tertulis, dasar sekali, terutama di pasal 28. Sehingga hidup rakyat kita, umat kita dalam keadaan yang makmur dan sejahtera. Kemudian, upaya untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan haruslah kita lakukan dalam bingkai kolektif dan kolaboratif, bersama segenap anak bangsa lainnya yang memiliki nafas perjuangan yang sama. Di kemarin beberapa kali ditanya oleh wartawan dan pihak lain juga, bagaimana kita mendukung ini tanggapannya, RK, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan seterusnya. Selama nafas perjuangannya sama, pada prinsipnya kita dukung. Kedua, bahwa seandainya nanti kita menyatakan itu dukungan, itu adalah hasil musyawarah internal. Ketiga, kita encourage kader dalam negeri. Maksudnya dalam negerinya Partai Umat. Kita encourage pemimpin-pemimpin yang lahir dari Partai Umat. Insya Allah. Saya lanjutkan, tidak mungkin perjuangan Partai Umat itu sendiri. Jadi perjuangan Partai Umat yang sendiri atau kelompok lain yang juga masing-masing akan berhasil melawan kezaliman multidimensi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada kezaliman dalam konteks ekonomi. Insya Allah nanti saya berdetail. Ada kezaliman dalam konteks politik, hukum, dan seterusnya. Harus ada persatuan di antara segenap umat, dan masing-masing kelompok, termasuk Partai Umat sendiri, kita ini, hendaknya menempuh jalur-jalur perjuangan yang berbeda-beda, namun sejatinya melengkapi, complementary, saling melengkapi. Jadi tidak mungkin Partai Umat sendiri itu berhasil, tidak mungkin. Itu sudah sunatullah, sudah disampaikan di Al-Quran. Salah satunya di Ali Imran ayat 105, tadi dibacakan oleh Ustaz Zainal juga. Bahwa
perjuangan kita harus bersatu dengan umat. Kita ini ambil bagian dalam jalur politik. Harus ada yang berjuang dalam jalur pendidikan. Harus ada yang berjuang dalam jalur ekonomi, hukum, dan seterusnya. Sekalipun politik adalah the beginning of many things. Dengan politik kita dapat memperbaiki hukum, dengan politik kita dapat insya Allah memperbaiki ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ya. Jadi yang berbeda-beda tadi insya Allah jadi satu, jadi kesatuan yang utuh, ya, saling melengkapi, menjadi sebuah perjuangan umat yang kuat. Dalam perjuangan ini janganlah sampai kita tercerai-berai atau berselisih, sebagaimana yang disampaikan tadi dibacakan oleh Ustaz Zainal tadi di Ali Imran 105. Wala takunu kalladzi natafarraqu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih, mimba dimaja ahumul bayinah, setelah kamu mendapat keterangan yang jelas. Karena itu ya, antitesis dari 104 tadi. 104 dikatakan wa ulaika humul muflihun, di sini wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang-orang yang bercerai-berai, berselisih tadi, maka ini peringatan bagi kita sejak dari internal. Sejak dari diri kita sendiri. Kalau bercerai-berai, maka kita mendapat azab yang azim, yang besar. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi formula perjuangan ini harus bersatu padu, harus kolektif, kolaboratif, berjamaah. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri sebagai satu kesatuan. Jadi mohon, ini sesuatu yang inevitable, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, bahwa dalam perjuangan ke depan kita akan diuji dengan barangkali perbedaan pendapat di tubuh internal kita, perbedaan gagasan dan seterusnya. Tapi ingat, selesaikan itu di atas meja rapat, tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh sampai eksesnya kemana-mana, polarisasinya sampai ke bawah dan atau kemana-mana. Harus kita batasi dalam ruang rapat. Keluar tetap sebagai sahabat, sebagai keluarga. Itulah yang harus kita bangun. Dan itu kita sudah diuji. Barangkali di Jawa Tengah, alhamdulillah adem ayem, tapi di wilayah lain juga ada. Sudah mulai diuji. Jadi insya Allah kita terus mengingatkan dan saling mengingatkan diri kita sendiri. Kemudian sekarang pertanyaannya, kita mulai dari mana perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan ini? Kita mulai dari mana? Jawabnya simpel namun tidak mudah. Jawabnya singkat tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Bismillah, kita mulai dari diri kita sendiri, dari individu. Menyiapkan sedari instrumen yang paling dasar ini, unit yang paling dasar, diri kita sendiri. Termasuk saya, ini saya mengajak diri saya sendiri. Ya. Baru kemudian ya, kita membangun upaya yang kolektif tadi. Secara individu, ya, kita harus bekerja keras dalam batas kemampuan terbaik kita, seperti Al-Baqarah ayat 30 tadi. Ya. Kemudian diberi stimulus oleh Allah di Ali Imran 104. Ya. Kita harus berusaha keras dalam batas kemampuan terbaik kita sesuai dengan preskripsi ilahi. Kemudian kita ingat bahwa dalam Islam, sekalipun perjuangan itu harus berjamaah, kolektif dan kolaboratif, namun tidak ada konsep tanggung jawab kolektif. Nanti di akhirat, adakah kita ditanya bersama-sama? Satu-satu kitab kita, ya, catatan amal baik dan amal buruk kita, satu-satu dicek. Ya. Jadi tidak ada konsep tanggung jawab kolektif yang dapat membela individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam hanya mengakui tanggung jawab individu. Itulah kenapa kita mulai dari niat yang benar. Dan niat ya, yang ada di hati kita ini bisa sewaktu-waktu juga berbelok. Untuk itulah kita harus sering bermuhasabah, mengingatkan diri kita.
Maka dari itu, dari diri kita sendiri kita perlu menumbuhkan kesadaran-kesadaran nilai dan moral ya, yang merupakan fundamen dan building blocks ya, dari apa yang dinamakan high politics atau politik adiluhung. Ini konsep yang disinggung Bapak ya, Profesor Amin Rais dalam bukunya Cakrawala Islam yang terbit tahun 89. High politics, ada 3 karakter yang beliau sebutkan di buku tersebut. Yang pertama, kesadaran bahwa setiap posisi dan jabatan hakikatnya adalah sebuah amanah. Kita baru saja dilantik, DPP baru saja juga dilantik. Melihat posisi kita dalam struktur adalah sebagai amanah. Untuk itu jangan sampai kita salah gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kita sudah lihat kasus beberapa teman kita masuk ya, mengikuti di awal, kemudian tidak bisa mengikuti irama ya, artinya muncul dengan kepentingan-kepentingan pribadi dengan niat yang tidak benar tadi, kemudian ya akhirnya berpisah juga ya. Jadi tidak boleh kita menyalahgunakan amanah tersebut untuk memperkaya diri, apalagi nanti menjelang pemilu banyak lagi godaan ya, atau untuk menjadi sok kuasa, apalagi ya, atau menguntungkan sekelompok orang tertentu. Jadi jabatan, posisi, kekuasaan harus dipandang sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan harus digunakan untuk mengayomi umat. Yang kedua, kesadaran bahwa namanya amanah itu ada tanggung jawab. Mengandung pertanggungjawaban, mas'uliyah, accountability. Ya. Kelak secara organisasi dan yang lebih penting lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mahkamah yang paling adil yang tidak bisa kita bermain-main. Kesadaran kuat akan pertanggungjawaban tadi akan menumbuhkan self restraint, sistem kendali diri, ada yang mengendalikan, conscience ya. Ya, ada nurani yang jernih, yang kuat. Ya. Dan kita membangun ini ya, self restraint secara kolektif. Kita sebagai partai umat, ini di DPW, DPD, nanti DPP, ada self restraint, ada fungsi saling mengingatkan. Jangan ke situ, jangan ambil langkah yang itu, jangan putuskan yang itu, hati-hati. Gitu. Saling mengingatkan. Ya. Yang ketiga, adanya kesadaran ukhuwah. Ya, ini disampaikan oleh Bapak di buku tersebut. Ya. Yaitu persamaan di antara umat, ya, terlepas dari perbedaan etnis, latar belakang pendidikan, ya, sosioekonomi, ya, rasial, agama, dan lain sebagainya. Jadi ada mentalisme persamaan. Jadi kita menghindari cara-cara dan politik dialog yang konfrontatif. Yang kita ingin mengeliminasi sebagian yang berbeda pendapat dengan kita. Inklusif, insya Allah itu yang kita bangun. Ya. Kita rangkul. Ya. Kemudian secara kolektif internal partai dan bersama-sama segenap anak bangsa yang lain dan senafas dalam perjuangan, kita perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di negeri ini dan juga memikirkan alternatif-alternatif solusinya ya. Yang mungkin, yang visible, yang tidak hanya kemudian menjadikan kita sekedar komentator muncul di media hanya dengan narasi-narasi kosong ya, ataupun retorika ya. Kita ingin muncul dengan alternatif solusi, gagasan. Seharusnya kalau masalahnya ini, kemudian kira-kira solusinya bisa diambil adalah itu, dan seterusnya. Itu harusnya menjadi pembeda Partai Umat dengan partai-partai lainnya. Baik, kita lihat bagaimana proyeksi besar Partai Umat. Ya, semoga terlihat, biar nanti dibagikan juga. Ya. Proyeksi besar Partai Umat bisa kita bagi dalam jangka pendek sebelum 2024 dan jangka panjang setelah 2024. Secara umum sebelum 2024 kita berfokus pada KTA-nisasi, berfokus kepada kepesertaan kita dalam pemilu. Itu fokus kita dulu, fokus terbesar kita. Oke, sembari menuju ke sana kan cukup lama juga. Tidak mungkin kita diam saja. Kita terus melakukan diseminasi ide, kritik, gagasan dan seterusnya. Kita terus melakukan itu. DPP tanggung jawabnya adalah melihat masalah nasional. DPW bisa melihat masalah-masalah regional bersama DPD, masalah-masalah lokal. Karena itu juga yang akan memperkenalkan kita ke masyarakat. Ya, suara-suara kita, pikiran-pikiran kita, kritik-kritik kita,
Selama membangun pasti akan dikenal masyarakat, ini adalah orang-orang baik. Insya Allah seperti itu. Jadi kita jangan hanya diam sembari KTA tadi, insya Allah. Ya. Tapi ingat, memang prioritasnya adalah KTA, sembari kita melakukan diseminasi ide, gagasan, dan kritik tadi. Harapannya kemudian 2024, ya, harapannya insya Allah, ya, kemudian kita mendapat suara, mendapat porsi kursi yang banyak dan signifikan, ya, yang banyak dan signifikan, mulai dari DPR RI hingga DPRD tingkat 1 dan 2, ya. Kemudian insya Allah kader-kader kita juga mengisi posisi-posisi eksekutif, kepala daerah, mulai dari bupati, gubernur, insya Allah bahkan menteri, insya Allah bahkan presiden. Ya. Berkaitan ini, ya, salah satu yang akan kita lakukan adalah melakukan judicial review terhadap presidensial threshold dan basis pengajuan capres berdasarkan pemilu sebelumnya. Insya Allah. Ya. Jadi dengan proyeksi semacam itu, kader-kader kita ada di tubuh-tubuh legislatif, bahkan yudikatif, dan dalam jumlah dan kualitas yang signifikan mengisi kursi-kursi eksekutif, maka setelah 2024 kita bisa melakukan perubahan yang mendasar dan besar. Ya. Dalam konteks hukum tadi, perbaiki pasal-pasal karet multitafsir. Dalam konteks ekonomi, kita lihat nanti sebentar lagi, kita perbaiki bagaimana lingkaran setan APBN sekarang yang sudah diproyeksikan terus-menerus defisit dan seterusnya. Pendidikan coba kita lihat, yang dapat akses kuliah, ya, salah satunya karena kemampuan ekonomi, hanya 15%. Hanya 15%. Jadi kalau role model anak muda yang dibangun oleh pemerintah adalah yang CEO startup, ya, kepala-kepala perusahaan seperti stafsus itu, oh mohon maaf, itu bukan role model, itu dream model. Ya. Ya. Role model itu harus yang realistis. Lihat mereka anak-anak orang kaya, bisa kuliah dimanapun mereka suka, mereka pilih, bisa di luar negeri dan seterusnya. Tapi ingat, di dalam negeri baru 15% anak muda 20 hingga 39 tahun tadi yang dapat kesempatan kuliah. Jadi role modelnya haruslah anak muda yang, ya, yang mampu, ya, melakukan atau memberikan kreativitasnya dalam konteks apapun, ya, yang dia sukai dan memberikan yang terbaik. Itulah role model harusnya. Ya. Oke, kita lihat. Ini mungkin saya ambil satu contoh saja, ya. Saya ambil satu contoh saja, atau mungkin dua. Saya siapkan 3 sebenarnya. Kita lihat waktu. Ya, saya sudah mulai tadi jam 10 ya. Jam 10 ya. Jam 10. Kita mulai dari satu contoh bidang politik dan demokrasi. Ya. Oke. Dalam bidang politik dan demokrasi, kita lihat bagaimana saat ini, ya, kita dibawa kembali ke zaman pra-reformasi. Betul tak? Coba, zaman Orde Baru ciri khasnya apa? Tesis-tesisnya apa? Mereka membangun stabilitas politik, demokrasi, dengan melakukan simplifikasi terhadap demokrasi, termasuk partai politik. Aktivitas politik dibatasi, tidak boleh sampai ke bawah, hanya sampai tingkat 2. Sebenarnya itu warisan Orde Baru. Oke, tapi yang lebih penting adalah kita rasakan sekarang semakin represif. Ada aroma partisanship. Partisanship artinya pemerintah itu hanya mengangkat sebagian yang pro mereka dan menjatuhkan sebagian lain yang oposisi. Kita lihat tokoh-tokoh tertentu ditangkap dengan pasal tidak nyambung. Organisasi dibubarkan tanpa proses hukum, tanpa proses peradilan yang jelas. Terakhir juga kita lihat, ya, penangkapan yang katanya napiter, ya, atau tersangka terorisme dengan cara-cara teror, membangun opini bahwa yang bersangkutan jelas salah, padahal masih ada proses hukum, kan? Itu baru tersangka, baru proses hari pertama, masih ada pembuktian. Namun seakan-akan masyarakat dipaksa, disuapi, ya, dengan opini-opini
yang seakan-akan sudah benar, ini salah, aliran dananya dari sini. Kok ceritanya terlanjur, kok terlampau utuh? Ini baru proses awal penyelidikan. Kenapa sangat utuh ceritanya? Nah, ini harusnya kita lebih jeli melihat cara-cara seperti ini. Jadi mereka telah menunjukkan tabiat low politics, oligarki, sekelompok orang yang kekuasaannya itu outsize, besar sekali. Dan ini bahayanya menuju tirani minoritas. Hanya sekelompok orang, tapi genggamannya sampai atas tanah bumi pertiwi ini, dalamnya kanan kiri seluruh penjuru mata angin. Tidak boleh kita biarkan kezaliman semacam ini. Jadi low politics